Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai rahasia pikiran bawah sadar. Ternyata apa yang kita alami selama hidup, mulai dari bayi hingga nanti mati, semuanya tersimpan dalam pikiran kita sebagai file. Dr. Rima Laibo dalam kuantitatif EEG and neurofeedback menjelaskan tahap perkembangan otak kita. Otak atau pikiran manusia dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah pikiran sadar, yang kedua pikiran tidak sadar, yang ketiga adalah pikiran bawah sadar. Pikiran sadar berfungsi untuk mengenali informasi yang masuk dari panca indera, membandingkan dengan memori kita, menganalisa, kemudian memutuskan respon spesifik terhadap informasi yang masuk. Sedangkan pikiran tidak sadar itu berfungsi untuk perlindungan tubuh seperti gerak refleks, irama jantung, kemudian pernapasan, kedip mata, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pikiran bawah sadar. Itu berfungsi untuk menyimpan memori permanen mengenai kebiasaan, perasaan, persepsi, keyakinan, kepribadian, intuisi, dan kreativitas. Jadi semuanya itu disimpan di sini. Apa yang kita alami dari bayi sampai nanti meninggal nanti disimpan di dalam pikiran bawah sadar sebagai file. Nah, kapasitas otak kita itu yang 12% adalah otak sadar, sedangkan yang 88% adalah pikiran bawah sadar. Nah, hasil dari analisa EEG kalau dicek dengan alat ini, maka frekuensi otak kita itu ada 4 kategori. Yang pertama adalah kategori frekuensi beta, itu bekerja pada frekuensi 30 sampai dengan 14 Hz. Kedua di bawahnya disebut dengan frekuensi alfa, itu pada frekuensi 13,9 sampai dengan 8 Hz. Yang ketiga adalah frekuensi eta, bekerja pada frekuensi 7,9 sampai dengan 4 Hz. Yang keempat adalah frekuensi delta, itu bekerja pada frekuensi 3,9 sampai dengan 0,1 Hz. Nah, kita sehari-hari seperti sekarang ini itu berada pada frekuensi beta, frekuensi sadar, yaitu pada frekuensi 30 sampai dengan 14 Hz. Nah, perkembangan otak kita itu pada usia 0 sampai 2 tahun itu yang muncul adalah otak dengan frekuensi delta. Kemudian pada usia 2 sampai 6 tahun baru muncul frekuensi otak theta. Umur 6 sampai 12 tahun muncul frekuensi otak alpha, dan 12 tahun ke atas itu baru muncul frekuensi otak beta. Nah, analogi dengan sebuah komputer, maka pikiran tidak sadar adalah sebuah ROM atau read only memory, tempat menyimpan settingan dari pabriknya. Nah, pikiran sadar adalah RAM-nya atau random access memory. Memori yang bekerja secara random, hanya bekerja ketika ada aliran listrik. Jadi RAM ini bekerja ketika kita sadar. Nah, yang ketiga, pikiran bawah sadar itu adalah memori untuk menyimpan permanen atau disebut dengan hard disk. Nah, sehingga jika kita ingin melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kebiasaan atau perasaan atau persepsi, keyakinan, kepribadian, intuisi, kreativitas, maka
akseslah pikiran bawah sadar Anda. Nah, seperti yang telah kita bahas pada bagian sebelumnya, yang kemarin, bahwa rasalah yang membuat otak bekerja memerintah tubuh. Nah, coba kita buktikan sekarang. Apakah Anda pernah minum es jeruk nipis yang kecut? Saya yakin Anda pernah ya. Nah, sekarang bayangkan di depan Anda ada segelas es jeruk nipis yang kecut gitu ya. Kemudian minum dan rasakan kecutnya. Nah, apa yang terjadi? Apakah mulut Anda menelan ludah dan tubuh Anda bereaksi? Nah, kalau itu betul, maka itu adalah bukti bahwa apa yang Anda rasakan itu bereaksi terhadap tubuh kita. Jadi poin pentingnya pada topik ini adalah yang pertama, emosi atau perasaan sangat mempengaruhi kinerja tubuh. Yang kedua, emosi atau perasaan tersimpan di pikiran bawah sadar. Nah, karena emosi atau perasaan ini tersimpan di pikiran bawah sadar, maka untuk meminimalkan emosi yang negatif, kita harus masuk ke sana, ke dalam pikiran bawah sadar. Jadi untuk materi kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada bab berikutnya.